Shalom saudara. Kekristenan bukanlah sekedar agama yang melengkapi kehidupan manusia di bumi, melainkan jalan hidup yang mengubah manusia. Mengubah manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dialah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Bukan saja masuk ke surga, melainkan hidup di dalam hadirat Allah. Banyak orang bertahun-tahun beragama Kristen dengan pergi ke gereja, menjadi majelis, bahkan menjadi pejabat sinode seperti pendeta. Tetapi ternyata tidak bertumbuh mengalami perubahan kodrat, sehingga tidak pernah mengerti hidup di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan sangat penting lebih dari segalanya. Jika seseorang tidak berani menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda hidup, berarti ia gagal sebagai orang percaya. Orang-orang seperti ini pasti tidak berani melepaskan segala sesuatu di dalam Lukas 14 ayat 33. Inilah satu-satunya isi perjuangan orang yang dipanggil sebagai umat pilihan dalam perlombaan yang diwajibkan, yaitu mengambil bagian dalam kekudusan Allah di dalam Ibrani 12 ayat 1-10. Kalau bait suci Salomo didiami roh Allah, artinya roh Allah hadir di dalam bait Allah tersebut. Tetapi di sana tidak ada hubungan interaksi antara Allah dengan bait suci, sebab bait suci bukan pribadi, bait suci adalah benda. Tetapi kalau roh Allah diam di dalam manusia, berarti ada sesuatu hubungan interaksi antara Tuhan dan manusia. Bapa menghendaki hubungan yang mendalam dengan kita. Hubungan yang mendalam yang di dalamnya terdapat dialog dengan Tuhan, ini tidak ada batasnya. Orang-orang seperti ini tentu senantiasa menghayati kehadiran Tuhan dalam hidupnya dan bisa hidup di dalam hadirat Allah. Karena Tuhan tinggal di dalam kita melalui rohnya, maka percakapan dengan Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Di mana ada kita, Tuhan juga berada, Dia selalu beserta di dalam kita. Orang percaya harus menjadi satu dengan Tuhan dalam ikatan yang bersifat permanen. Inilah yang dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 17, menjadi satu dengan roh Tuhan. Orang percaya harus sungguh-sungguh dalam perjuangan mencapai level menyatu dengan Tuhan. Ini adalah kebutuhan yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Semakin seseorang dewasa rohani, semakin ideal hubungannya dengan Tuhan. Hal ini hanya terjadi atas orang-orang yang dengan sepenuh hati mengasihi Allah dan berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Pengalaman-pengalaman dengan Allah yang berkualitas tinggi ini menyempurnakan hidup seseorang untuk dapat mencapai kehidupan yang sesuai dengan rencana Allah semula. Semua pengalaman hidup merupakan sarana Allah Bapa mendewasakan atau menyempurnakan kita, anak-anaknya. Amin.